Halo teman-teman, Om Swastiastu. Jadi hari ini adalah hari kelima karantina. Pada petang ini petang ya, petang hari ya. Jam berapa ini ya? Kurang lebih jam tujuan lah di sini jam 7. Nah hari ini eh, topik videonya yaitu membuat bubur kacang hijau di India. Nah, jadi untuk makan malam makan bubur ya, karena biar ada selingan makannya gitu. Ayo ikuti prosesnya bagaimana membuat bubur kacang hijaunya. Jadi tadi siang itu saya sudah merebus kacang hijau untuk yang apa namanya yang akan dipakai untuk bubur ya. Jadi ini adalah kacang hijau yang direbus, kok direbus ya. Maksudnya kacang hijau yang direndam ya. Jadi direndam dulu ini kacang hijaunya dari tadi siang sudah direndam ya. Eh, di- Sekarang sebelum ini di apa namanya? Sebelum ini direbus, saya akan mengupas ini dulu. Apa namanya? Mengupas jahe. Ini ada jahe ya. Jadi jahenya ini bakalan jadi ikut join di sana. Jadi sebagai penghangat begitu ya. Karena ini untuk makanan karantina soalnya. Oke, sekarang ngupas jahe dulu. Oh enggak, Ding. Sekarang ini saya mau ini menempatkan meja dulu ya sebagai tempat ininya apa namanya? Tempat naruh kompornya. Sebenarnya biasanya saya di kursi ini ya apa namanya naruh kompornya kemudian masaknya di bukan masak ya, sekedar manasin air sama manasin susu di sana. Jadi supaya videonya lebih sedikit berestetika begitu, jadi pakai meja gitu. Ini meja yang bakalan dipakai, dikosongkan dulu mejanya ya. Ini kacang hijau yang sudah direndam, di apa namanya, langsung direbus aja duluan. Direbus duluan. Gitu ya. Saya setting 30 menit dulu ya. Kok 30 menit? 10 menit aja deh. 30 menit lah. Oke, mari sekarang ngupas jahe ya. Jadi kalau teman-teman nonton video saya yang sebelum video ini tentang apa namanya? Tentang rekomendasi dari Ayus itu kan ada di sana sebutkan jahe salah satunya harus dikonsumsi ya. Misalnya jahe itu dijadikan minuman jahe seperti itu. Nah, sekarang untuk buat bubur kalau dikasih jahe kan enak juga ya. Kalau jadi ingat ini apa namanya? Masa kecil gitu. Eh, jadi ibu saya dulu kalau membuat bubur itu atau nenek gitu membuat bubur pasti untuk direbusnya itu dengan jahe juga karena memberikan rasa hangat kan sama buburnya. Maksudnya memiliki potensi hangat gitu. Waduh, ini jahenya gini ya teman-teman. Jahenya agak bosok ya. Harus disingkirkan ini. Waduh, kebuang semua ini kalau gini ceritanya. Ini kesekian kalinya sebenarnya saya buat bubur di India ya. Kayaknya biar keren pindahin ke sini deh motongnya, ngupasnya. Nah, di sini ya. Sudah terkupas satu. Ini harus di ini aja ini. Jadi jahe ini sangat ideal ya untuk menghangatkan tubuh gitu. Dulu waktu di Jogja itu saya hampir setiap malam itu ke angkringan dekat rumah gitu beli kalau nggak beli susu jahe beli jahe hangat gitu. Apalagi dulu waktu zamannya ini ya, apa namanya, zamannya kerja di warnet gitu, jadi pulang kerja subuh-subuh misalnya. Saya sering itu pulang kerja subuh ya jam 4 pagi pulang dari warnet gitu. Jadi minum minum hangat-hangat dulu di angkringan, minum apa namanya, minum susu jahe atau minum wedang jahe begitu.
Kayaknya segini aja cukup ya. Kalau jahenya segini aja cukup kayaknya ya untuk direbus gitu ya. Cukup-cukupin aja deh. Ini sisakan untuk buat wedang jahe. Cuci dulu. Oke, mari dicuci dulu ya. Jangan komplain ini bersih apa enggak wastafelnya ya, karena ini tempat sementara. Jadi jahenya ini perlu digeprek ya. Idealnya itu jahenya dipotong dan digeprek. Ini saya potong dulu. Potong dulu. Akan saya geprek. Nah, ini karena gak punya alat untuk geprek, saya pakai pantat gelas ini untuk geprek. Gini cara ngepreknya ya. Oh, hancur dia. Iya, good. Oh, you. Iya, good. Iya, good. Wah, ini susah ini. Iya, bisa. 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 Jadi teman-teman, diambil dulu jahe yang ini dan dibawa ke ininya. Rebusannya. Nah, sudah dimasukkan ya. Ini harus dikasih garam dan dikasih gula nanti. Jadi setengah perjalanan. Itu udah mau selesai, udah mau mateng, baru kasih garam dan kasih gula. Diaduk-aduk sebentar ya. Tadi saya udah bilang ya kalau bukan pertama kalinya buat bubur ini. Sebelumnya saya pernah buat bubur 2 atau 3 kali ya sebelumnya. Jadi karena kebetulan masih punya stok kacang hijau, jadi saya ambil kacang hijau yang di kamar, kemudian saya bawa ke tempat karantina. Bukan diambil sih, saya minta tolong diambilkan gitu. Nah, ini dia penampakannya. Nanti kalau airnya berkurang ini akan saya tambahkan air. Nah teman-teman, sambil menunggu proses ngerebusnya, saya siapkan dulu gulanya. Kalau teman-teman nggak punya gula, harus beli gula dulu. Saya kebetulan udah punya, kemarin beli gula Jawa ya. Gula pasir juga ada, gula pasir ya, gula putih ya. Gula putih juga ada, tapi saya sarankan lebih enak itu pakai gula Jawa ya. Nah, mari diambil dulu gula Jawanya. Wah, ini over exposure ya. Kecilin dulu exposure-nya segini. Ini gula Jawa yang sudah saya miliki ya. Saya siapkan dulu. Apa lagi ya? Di sini saya punya ini apa namanya, bubuk susu. Ini dairy whitener ya. Jadi saya pakai nanti untuk santannya ya. Jadi ini kalau ini nggak boleh direbus langsung ya. Over exposure ya. Nggak apa-apa. Oke, jauhin dikit. Nah, ini nanti diseduh dengan air hangat dulu, kemudian baru pas mau makan buburnya dicampur gitu. Jadi rasanya enak. Mari diaduk lagi sebentar. Baiklah teman-teman, sambil menunggu kacang hijaunya mateng ya, sambil menunggu ini mari bahas mengenai kacang hijau ini gitu. Sebenarnya apa manfaat mungkin yang ada, kandungan-kandungan manfaatnya di kacang hijau ini. Jadi kalau di dalam ini, di dalam bahasa Sanskerta, di dalam terminologi Ayurveda, kacang hijau ini disebut dengan mudga. Mudga ini, arti kata mudga ini memiliki arti itu membawa kebahagiaan gitu ya. Jadi itu arti katanya. Jadi kacang hijau ini kaya dengan besi dan potasium ya. Di dalam Ayurveda, kacang hijau ini termasuk ke dalam grup namanya Simbidanya. Simbidanya ini maksudnya grup biji-bijian begitu ya. Oke, sepertinya sebentar lagi mateng ini ya. Jadi manfaat medis dari kacang hijau ini ya. Ini di sini dijelaskan. Ini saya sambil baca sebenarnya ini.
Jadi di sini jelaskan kalau kacang hijau ini seperti dalam terminologi Ayurveda ya, kalau rasanya itu manis. Jadi madhura atau manis ya. Kemudian setelah dikonsumsi, artinya begitu setelah dicerna, maksudnya setelah dimasuk ke dalam perut itu namanya wipaka ya. Itu kacang hijau ini panas dia, bersifat panas, kemudian kering, kemudian lagu itu maksudnya mudah dicerna. Jadi actionnya itu bagaimana di dalam tubuh itu dia itu membersihkan channel-channel di dalam tubuh ya, membersihkan organ pencernaan dan membersihkan sistem metabolik di dalam tubuh itu. Karakter spesial dari kacang hijau ini yaitu bagus untuk mata, kemudian untuk menyembuhkan demam. Jadi kalau demam makannya supaya memiliki nafsu makan gitu, dibuatkan masakan bubur kacang hijau misalnya gitu ya. Kemudian bagus untuk kulit ya, membuat kulit itu menjadi lembut, mulus. Kemudian memberikan nutrisi kepada tubuh dan menambah kekuatan tubuh ya, misalnya menambah massa otot gitu ya. Kurang lebih seperti itu manfaat yang ada dalam kacang hijau. Nah, ini saya ngecek dulu ini dia seberapa matang ini kacangnya dengan cara saya, panas ya. Dengan cara saya press dia di dinding pancinya. Sudah hancur dia, begitu ditekan di dinding panci sudah hancur dia. Tunggu beberapa menit lagi ya. Barusan saya sudah tambahkan air ya ke situ ya. Sekarang mau tambahkan gula ini. Ini saya masukkan segini ya. Kebanyakan nggak ya? Nggak tahu. Nah, masukkan itu sudah. Oh iya, saya harus tambahkan garam juga ya. Sebentar, ambil garamnya. Ini dia garamnya ya teman-teman. Jadi tadi itu dibawakan garam oleh uncle security-nya. Kasih garam sedikit biar dia kerasa garam. Waduh, mati dia. Tambahkan 5 menit lagi. Aduk lagi. Setelah diisi gula merah dan gula merah dan garam ya. Diaduk lagi. Gula merah ini kalau di sini disebut dengan bella ya. Bella. Sama juga di India itu gula merahnya terbuat dari nira aren atau nira kelapa ya. Barusan sudah bahas tentang kacang hijaunya ya. Sekarang mari bahas jahenya. Jadi jahe ini kalau dalam terminologi Sanskertanya disebut dengan ardraka. Jadi itu jahe basah, jahe segar disebut dengan ardraka. Kemudian kalau jahe kering disebut dengan sunti ya. Baik jahe basah maupun jahe kering ini propertiesnya hampir sama ya. Hanya ada sedikit perbedaan, namun sama-sama hangat sifatnya gitu. Kalau di India itu jahe itu sudah umum sekali ya dipakai di setiap masakan, sama dengan Indonesia ya. Kalau kuliner India itu bahan-bahan bumbu-bumbunya itu nggak jauh berbeda ya dengan Indonesia. Jadi ini bagus sekali untuk pencernaan ya. Jadi kalau teman-teman pencernaannya nggak lancar, kemudian ingin menghangatkan tubuh, kan jahe ini sangat bermanfaat ya. Kayaknya di awal tadi saya sudah jelaskan, udah berhenti dia masaknya. Nah teman-teman, ini sudah lumayan banyak kuahnya ya. Kebanyakan air ini teman-teman. Tadi saya kebanyakan nambahin airnya. Udah matang ya ini ya. Tadi itu saya nggak rampung ya menjelaskan, kurang jelas ya. Nggak rampung ya menjelaskan tentang jahe itu. Di sini saya dapat referensi lagi. Jadi kalau jahe segar itu bagus untuk pencernaan ya. Tadi saya bilang ya bagus untuk pencernaan gitu. Kemudian meningkatkan proses pencernaan. Kemudian bagus untuk aphrodisiak itu maksudnya gimana ya? Untuk seksual ya. Kemudian untuk mengatasi konstipasi juga bagus. Ini juga jahe ini juga bagus untuk menyembuhkan batuk, sesak napas, demam, muntah, kemudian beberapa penyakit jantung ya.
Ya, kurang lebih seperti itu. Begitu juga jahe kering ya, manfaatnya hampir sama. Jadi nggak perlu air hangat sebenarnya untuk ini, untuk memproses ini, menyeduh ini. Cukup gunakan air pada ini aja, pada ini, air yang sudah ada nih. Kan ini panas nih. Jadi akan saya pakai ini, saya tuangkan ke dalam gelas atau mangkok yang lain, kemudian dicampur dengan ini, jadilah dia. Jadi ini apa namanya? Saya buka dulu yang ini. Singkirkan sedikit, iya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nanti rencananya akan saya ini lagi apa, tuangkan ke sini juga. Tapi nggak tahu, lihat situasi sih. Ini saya untuk soalnya makannya ini nanti makan berdua ya. Dengan Mas Prawin, rekan saya sekamar. Selama karantina ini dia rekan saya sekamar ya. Diaduk dulu. Oke, ini sudah diaduk, siap disajikan. Prawina, come, I prepare something, come take. What way? I prepare something, come take. Prepare something. Take your glass. 20. Take your glass out. So this is what call as bubur. Give your glass. Kah? Bubur. Bubur lah. Yeah. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಭಯ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ Solpa. ಸಾಕು ಸಾಕು. Water you don't want? ಬೇಡ ಬೇಡ. Water you don't want? Okay. ಇದು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ Yeah, ಶುಂಠಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್. ಸಾಕು. Okay. Jaggery added. Jaggery is there. Jadi ini adalah bubur yang udah jadi, bawa ke meja dulu. Dimakan di sini. Maknyus teman-teman. Nggak enak ding, enak ding. Rasanya sesuai dengan selera ya. Mari tanya teman saya, rasanya gimana? Pravina, how is the taste? Taste nice ಭಯ್ಯ. Huh? Do you like it? Like super. Really? This is first time. What? First time. First time you taste this one? Oh. Okay. Thank you. Thank you. Saya baru ingat kalau punya teman 2 orang lagi di sana. Lupa nawarin. Jadi sekarang saya mau nawarin dia dulu. Ditelepon aja dia kan. Ditelepon aja dia. Saya telepon dia sekarang. Halo Lambu. Halo Lambu. Actually I prepare something. Do you want? If you want, give your glass and Mr. Babu glass. Okay. Give your glass in your what is that name? Window. Hah? Oh. Oke. Ini saya ngasih buat teman saya dulu. Oh sebentar, saya cuci dulu ini sendoknya, tadi saya pakai soalnya. Jadi mereka juga dapat jatah ya. Mereka juga dapat jatah ya, walaupun nggak banyak, yang penting mereka juga merasakan sengsaranya di karantina. Kasih kuahnya. Kuahnya habis. Wah, jatuh dia teman-teman. Nah ini dia untuk ini, cuman 2 gelas kecil, nggak apa ya. Angkut dulu. Oke teman-teman, segitu dulu vlog membuat bubur kacang hijau di Indianya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya.